Ah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Em, wabarakatuh. Kami dari kelompok kelas F21A akan menjelaskan atau mempresentasi hasil eh, penelitian atau proyek kelompok kami. Itu facial expression recognition using support vector machine atau bisa disebut SVM. Selanjutnya ada perkenalkan nama saya sendiri Muhammad Ibnu Rizki yang eh, NIM 162. Selanjutnya ada Baris Ahdan Faisal dengan NIM 155. Ada Ferdi Arnanda Putra dengan NIM 161 dan Juliana Wijaya dengan NIM 152. Selanjutnya di facial recognition phase pertama ada pendahuluan, kedua metode, tiga hasil, yang keempat ada kesimpulan. Nah, pendahuluan akan dijelaskan oleh Juliana Wijaya. Baik, di sini ada pendahuluan. Pendahuluan yaitu pengenalan wajah merupakan salah satu teknologi yang berkembang pesat dalam bidang kecerdasan buatan dan sistem pengolahan citra. Teknologi ini memungkinkan identifikasi individu berdasarkan ciri-ciri unik dari wajah mereka, membuka berbagai potensi aplikasi, mulai dari keamanan hingga kenyamanan pengguna. Salah satu pendekatan yang dapat digunakan untuk membangun sistem pengenalan wajah adalah menggunakan support vector machine atau SVM. SPM merupakan algoritma pembelajaran mesin yang dapat diterapkan pada tugas klasifikasi, termasuk pengenalan wajah. Dengan memahami bagaimana SPM dapat diterapkan pada dataset gambar wajah, kita dapat menciptakan model yang mampu membedakan antara individu berdasarkan fitur-fitur unik dari wajah mereka. Selanjutnya, SPM merupakan metode pembelajaran mesin yang efektif untuk klasifikasi dan regresi. SPM berfokus pada pencarian hyperplane optimal yang memaksimalkan margin, yaitu jarak antara hyperplane dan titik-titik pendukung terdekat dari masing-masing kelas. Dengan menggunakan teknik kernel trick, SPM dapat menangani data yang tidak linear dengan memproyeksikan mereka ke ruang fitur yang lebih tinggi. Proses pelatihan SPM melibatkan pencarian parameter yang mengoptimalkan fungsi keuntungan yang menggabungkan pemaksimalan margin dengan pemulusan kesalahan klasifikasi. Model SVM yang terlatih dapat digunakan untuk klasifikasi data baru berdasarkan posisi relatif terhadap hyperplane. SVM telah diterapkan dalam berbagai konteks, termasuk pengenalan wajah, klasifikasi teks, dan deteksi objek. Karena kemampuannya menangani dataset kompleks dan non-linear. Selanjutnya ada metode. Yang pertama itu ada preproses yang akan dijelaskan oleh Ferdi. Iya, di sini kita menggunakan metode yang pertama yaitu ada pre-process. Pre-process pada algoritma SPM umumnya digunakan untuk klasifikasi dan regresi. Pre-processing data sebelum menggunakan SPM melibatkan langkah-langkah seperti normalisasi, kemudian penanganan nilai yang hilang, dan pemilihan fitur. Dan pastikan data Anda bersih dan siap digunakan sebelum menggunakan SPM. Seperti di sini, kami membuat contoh, ada inversi itu yang awal, kemudian ada path ke directory dataset, dan yang terakhir ada fungsi untuk membaca pre-proses gambar. Kemudian akan dilanjut oleh baris. Lanjut ke Kemudian di sini segmentasi. ada membaca gambar dari setiap label ekspresi. Segmentasi. Kemudian ada membuat array dari gambar-gambar, dan kemudian ada cetak dimensi dan jumlah sampel dari dataset. Kemudian akan
Dilanjut mengenai argumentasi. Oke, ke argumentasi ya. Selanjutnya ada Menurut- selanjutnya ada segmentasi. Di sini meskipun SVM tidak secara langsung dikenal sebagai algoritma segmentasi, terdapat pendekatan yang melibatkan SVM untuk tugas tersebut. Salah satu metode yang melibatkan SVM dalam konteks segmentasi adalah SVM Based Image Segmentation. Dalam pendekatan ini, SVM dapat digunakan untuk memisahkan pixel atau wilayah tertentu dari gambar ke dalam kelas atau segmen berbeda. Langkah-langkah umumnya melibatkan pertama ada ekstraksi fitur. Ekstraksi fitur dari pixel atau wilayah gambar yang ingin disegmentasi. Yang kedua ada pelabelan data pelatihan. Memilih sampel pixel sebagai data pelatihan dan memberikan label sesuai dengan segmen yang diinginkan. Lalu yang ketiga ada pelatihan SVM. Melatih model SVM pada data pelatihan untuk memahami hubungan antara fitur-fitur dan label segmen. Lalu ada klasifikasi, menggunakan model SVM yang telah dilatih untuk mengklasifikasikan setiap pixel dalam gambar, memisahkan mereka ke dalam segmen-segmen yang sesuai. Di sini ada contoh untuk codingannya. Yang pertama, import terlebih dahulu, lalu ada path ke directory dataset, kemudian daftar label, kemudian list untuk menyimpan fitur dan label, lalu melakukan literasi pada directory dataset, lalu mengubah label menjadi bilangan numerik menggunakan label encoder, lalu membagi data menjadi data latih dan data uji, kemudian melatih model SVM, lalu memprediksi label pada data uji. Yang terakhir ada memilih secara acak indeks gambar dari data uji. Nah, di kanan ini ada contoh hasilnya, ada anger untuk ekspresinya, kemudian fear, lalu happy, ada neutral, kemudian sad dan surprise. Selanjutnya akan dilanjutkan untuk argumentasi oleh Muhammad Ibnu Rizki. Argumentasi. Selanjutnya ada argumentasi data dengan SVM melibatkan teknik untuk meningkatkan jumlah sampel latih dengan memanfaatkan SVM. Salah satu cara untuk melakukan adalah menggunakan metode synthetic minority oversampling technique yang berfokus pada peningkatan sampel pada kelas minoritas. Ada langkah-langkah untuk argumentasi. Yang pertama adalah identifikasi minoritas. Yang kedua ada pemilihan sampel. Nah, yang ketiga itu ada pembuatan data sintesis. Yang keempat, yang inti yaitu latih SVM. Atau bisa disebut untuk melatih sampel atau dataset gambar untuk diteliti. Dengan memiliki lebih banyak sampel, model SVM dapat belajar dengan lebih baik dan dapat meningkatkan kinerja pada dataset. Yang terakhir ada evaluasi model SVM yang telah dilatih dengan menggunakan data tambahan untuk memastikan bahwa kinerjanya meningkat. Selanjutnya ini berikut ada hasil argumentasi, hasil dari latih SVM yang sudah dijelaskan untuk melatih akurasi atau performa, presisi dan recall. Yang bisa dilihat akurasi di sini ada 44%, presisinya ada 43,26% dan recallnya 44,04%. Selanjutnya, di sini ada hasil akurasi. Berikut hasil akurasi dari pelatihan dataset menggunakan SVM. Yang pertama itu ada anger, marah, fear, happy, neutral, sad, dan surprise. Akurasi itu ada di samping kiri dan kelasnya itu seperti happy, neutral, sad itu bisa disebut datasetnya.
Next. Kesimpulan akan dijelaskan oleh Juliana Wijaya. Baik, yang terakhir itu ada kesimpulan. Jadi, dalam pengujian kami, algoritma SVM menghasilkan tingkat akurasi yang tinggi dalam mengenali wajah. Hal ini menunjukkan bahwa SPM mampu mempelajari pola-pola yang kompleks dalam data wajah dan mengenali individu dengan akurasi yang baik. SPM mampu mengatasi variasi dalam pose, ekspresi, pencahayaan, dan kondisi lingkungan. Hal ini menjadikan lebih handal dalam mengenali wajah dalam berbagai situasi. Meskipun pelatihan model SPM membutuhkan waktu yang cukup lama, proses pengenalan wajah menggunakan model yang sudah dilatih berjalan dengan cepat dan efisien. Ini memungkinkan aplikasi real-time yang responsif. Secara keseluruhan, penggunaan algoritma SVM untuk face recognition sangat menjanjikan. Dengan kemajuan teknologi dan penelitian yang terus berkembang, diharapkan kita dapat melihat lebih banyak kemajuan dalam bidang ini dan penggunaan face recognition yang lebih luas dalam berbagai aplikasi ke depannya. Baik, mungkin itu saja yang bisa kami jelaskan atau sampaikan dari kelompok kami. Kurang lebihnya Assalamualaikum mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.